Tapi kura-kura ya begitulah kelakuannya para kadrun. Mereka merasa paling benar sendiri. Tidak ada akhlak, serta merasa mereka ini adalah pemegang kunci surga. Seolah-olah bangsa ini akan maju kalau mereka yang memimpin, kalau mereka yang berkuasa. Mereka ini cuma hebatnya itu berdemo saja, disuruh memimpin Indonesia belum tentu mereka bisa. Yang ada malah tambah kacau bangsa ini. Karena memang sudah kelihatan kok, kalau Bani Kadrun ini bacotnya doang yang digede-gedekan. Tapi otaknya apa? Otaknya para koslet semua. Meminta untuk MUI segera untuk mengeluarkan fatwanya yang secara sofistikasi, karena kita sudah 2 kali ke MUI gitu. Nah, rentetan ini mungkin bisa saja nanti kita MUI juga akan melakukan aksi. Kenapa? Karena memang polisi ini meminta ketegasan daripada MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Injak poster bergambar Jokowi. Kadrun ini memang tidak ada akhlak sama sekali. Sebenarnya di negeri ini, di negeri tercinta Indonesia ini, menggelar demo itu boleh-boleh saja. Tidak dilarang sama sekali. Bahkan dengan adanya demo, itu menandakan bahwa demokrasi di Indonesia sangat sehat. Itulah kenapa ketika ada sekelompok massa yang menggelar aksi, mesti harus melaporkan ke kepolisian dulu. Agar apa? Agar saat mereka menyampaikan aspirasi itu bisa dikawal oleh pihak kepolisian. Apalagi kalau lokasi demo itu berada di jalan misalnya. Nah, ketika ada pengawalan dari polisi, peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi dengan aman dan nyaman. Karena lalu lintas ada yang mengatur. Sehingga peluang mereka untuk ditabrak mobil pun sangat kecil. Nah, menurut hemat saya, salah satu yang patut disyukuri menjadi warga negara Indonesia sekarang adalah soal kebebasan berpendapatnya. Coba teman-teman atau kita semua bayangkan di era Soeharto dulu. Kita kalau berani demo atau berani berbicara tentang seorang presiden, maka riwayat Anda akan tamat. Tidak ada cerita lagi. Pasti teman-teman yang pernah mengalami itu tahulah bagaimana mencekamnya hidup di zaman Soeharto dulu. Begitupun dengan di negara lain. Di zaman yang serba modern ini masih banyak warga negara dibungkam kebebasan berpendapatnya. Seperti warga Arab Saudi, Rusia, Singapura, dan Korea Utara. Kalau di Korea Utara, jangankan mau demo, lu kritik pemerintah saja, itu auto oleh Kim Jong-un. Hanya saja seperti peribahasa, dikasih hati, minta jantung. Dikasih kebebasan berpendapat, dikasih kebebasan untuk menyampaikan pendapat, malah ngelunjak dan tidak tahu berterima kasih. Banyak loh orang di negeri 62 ini yang menyebarkan hoax dan fitnah, melakukan ujaran kebencian dan menghujat presiden dengan dalih kebebasan berpendapat.
Seperti pada aksi demo kemarin, pada Jumat 25 Maret kemarin, ada pendemo yang tidak punya akhlak sama sekali. Massa yang tergabung ke dalam kelompok Wiro Sableng itu bukannya menyampaikan aspirasi dengan baik-baik, tapi apa yang mereka lakukan? Malah menginjak-injak poster bergambar Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, poster bergambar orang nomor 1 di Indonesia itu juga mereka lemparkan seolah benci sekali dengan Presiden Jokowi. Padahal kalau boleh saya berani jamin bahwa di antara mereka itu minimal anggota keluarganya ada yang menikmati bansos dari pemerintah Jokowi. Begitupun ketika ada yang sakit, pasti ada yang pakai itu kartu Indonesia Sehat atau KIS untuk mereka berobat. Yang notabene itu adalah programnya pemerintah Jokowi. Tapi kura-kura ya begitulah kelakuannya para kadrun. Mereka merasa paling benar sendiri. Tidak ada akhlak, serta merasa mereka ini adalah pemegang kunci surga. Seolah-olah bangsa ini akan maju kalau mereka yang memimpin, kalau mereka yang berkuasa. Mereka ini cuma hebatnya itu berdemo saja, disuruh memimpin Indonesia belum tentu mereka bisa. Yang ada malah tambah kacau bangsa ini. Karena memang sudah kelihatan kok, kalau Bani Kadrun ini bacotnya doang yang digede-gedekan. Tapi otaknya apa? Otaknya para koslet semua. Terakhir, apa yang mereka dapatkan dari demo dengan menginjak foto presiden itu? Tidak ada sama sekali. Tuntutan mereka tentu tidak akan dikabulkan oleh pemerintah. Karena memang tidak masuk akal. Mereka menuntut untuk menuntaskan kasus penembakan di kilometer 50. Nah, kita tahu sendiri bahwa kasus ini kan sudah tuntas. Polisi yang menurut mereka melakukan kejahatan terhadap 50 pengawal Rizik itu kan sudah dibebaskan. Hakim sudah memutuskan bahwa penembak Laskar FPI itu tidak bersalah sama sekali. Karena mereka itu menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi. Nah, polisi itu kan melakukan pembelaan dirinya. Bukan hendak mengirim Laskar FPI untuk ketemu dengan bidadari. Kalaupun JPU mengajukan kasasi, seharusnya PA 212 ini nih demonya di pengadilan, bukan di patung kuda. Karena kasus itu sudah ranahnya hukum, bukan eksekutif lagi. Mikir dong. Dan yang Anda injak itu semestinya poster bergambar majelis hakim yang memvonis bebas polisi penembak Laskar FPI. Bukan poster bergambar Presiden Jokowi. Memang ada-ada saja kelakuan PA 212 ini nih. Tapi kalau kita melihat rekam jejak mereka sebelumnya, tidak heran juga sih. Karena memang kelakuannya mereka seperti itu. Setiap kali ada demo pasti gambarnya presiden itu diinjak. Jokowi selalu disebut-sebutkan oleh mereka. Mereka ini kan tukang demo yang tidak jelas. Apapun yang terjadi pasti didemo oleh kelompok ini. Ada salah satu suku di Cina yang berkonflik dengan pemerintah Cina. Mereka demo. Etnis Rohingya bersih tegang dengan militer Myanmar. PA 212 juga demo, turun ke jalan. Begitupun ketika Muslim di India bentrok dengan umat Hindu di sana. Mereka juga menggelar aksi demo. Apakah demo ini adalah pekerjaan utamanya mereka? Atau kalau mereka tidak demo, mereka akan mati kelaparan? Karena kalau saat berdemo itu kan mereka mendapatkan nasi bungkus. Saya jadi penasaran dengan mereka ini. Kenapa mereka ini senang sekali menggelar aksi-aksi demo? Bukankah yang
mereka lakukan selama ini hanya mubazir, alias tidak ada hasilnya sama sekali. Sementara waktu, tenaga, pikiran, dan juga uang banyak yang terbuang sia-sia. Ketika melihat peserta demo kemarin, ini saya pikir menjadi kabar baik bagi kita semua. Karena ternyata jumlah masanya itu sedikit saja. Ini kan terlihat jelas. Karena begitu sepinya demo tersebut, di lalu lintas di patung kuda itu ya berjalan normal saja, berjalan biasa-biasa saja. Selain itu, para politisi yang suka mempolitisasi mereka seperti Amin Rais dan Fadlizon juga tidak kelihatan batang hidungnya. Artinya apa? Artinya demo PA212 ini tergantung dari logistik dan juga tahun politik. Kalau logistiknya banyak, maka peserta demo juga akan banyak. Nah, kalau logistiknya cuma sedikit, ya pasti banyak yang malas mau datang untuk panas-panasan. Mereka takut nanti kelaparan. Jadi sebenarnya mereka itu tidak membela Islam. Hanya para cecunguk pasukan nasi bungkus yang suka bawa-bawa nama Islam. Karena sejatinya pemeluk Islam pasti menghormati pemimpinnya. Serta tidak akan mungkin tidak ada akhlak seperti itu.